Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan hasil analisis dan visualisasi data dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk tugas ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Firza Syaputra, kemudian ada Oktida Metamara Sitorus, dan yang terakhir Muhammad Septian Zamzani. Langsung saja untuk pembahasannya. Yang pertama mengenai latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, data menjadi salah satu aset paling berharga bagi perusahaan. Di berbagai sektor bisnis, termasuk perdagangan dan retail, pengelolaan dan pemanfaatan data yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Salah satu cara yang paling efektif untuk memanfaatkan data adalah dengan melakukan analisa dan visualisasi data. Pentingnya analisa dan visualisasi data dalam pengambilan keputusan tidak dapat dipungkiri. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk perlu memahami dinamika pasar dan perilaku pelanggan agar dapat merancang strategi yang efektif. Di sisi lain, hasil analisa data tersebut harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga para pengambil keputusan dapat dengan cepat menyimpulkan dan bertindak berdasarkan wawasan yang dihasilkan. Disinilah peran visualisasi data menjadi sangat penting. Dengan memanfaatkan grafik, diagram, dan peta, informasi yang terkandung dalam data dapat disampaikan dengan cara yang lebih intuitif dan tentu saja menarik. Tujuan dari proyek ini yang pertama, yaitu menganalisis dataset penjualan produk yang sumbernya itu berasal dari Kaggle ataupun sumber yang lain. Untuk kemudian yang selanjutnya, menghasilkan wawasan berbasis data melalui teknik visualisasi untuk membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ruang lingkup dari proyek ini, dataset yang kami pilih adalah berasal dari Kaggle, berisi data penjualan produk dari toko retail. Untuk batasan proyek ini adalah menganalisis data penjualan dalam periode waktu tertentu seperti 1 tahun. Dan untuk tools yang digunakan meliputi Python, yang digunakan untuk analisa dan visualisasi data, serta Power BI atau Tableau untuk presentasi visual. Selanjutnya untuk konsep analisa dan visualisasi data. Analisa data merujuk pada proses mengumpulkan, memeriksa, dan mengevaluasi data untuk menemukan pola atau hubungan yang dapat digunakan untuk memprediksi atau membuat keputusan. Visualisasi data adalah representasi grafis dari data yang membantu dalam memahami informasi yang terkandung dalam dataset dengan lebih jelas. Untuk metode analisa datanya, yang pertama kita bahas mengenai descriptive analysis, yaitu untuk menggambarkan data dengan statistik dasar seperti rata-rata, median, dan distribusi. Kemudian ada predictive analysis, yaitu untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan pola yang ditemukan di data historis. Dan yang terakhir mengenai perspektif analisis, yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan analisa data, seperti perencanaan penjualan ataupun strategi pemasaran. Untuk alat dan teknologi, Python dengan library seperti Pandas, Matplotlib, dan Seaborn adalah alat utama untuk melakukan pembersihan data, analisa, dan visualisasi. Kemudian untuk Power BI dan Tableau digunakan untuk membuat dashboard interaktif yang memungkinkan eksplorasi data lebih lanjut secara visual. Untuk selanjutnya akan dibantu presentasikan oleh rekan saya, Muhammad Septian. Baik, terima kasih.
atas kesempatannya untuk saya melakukan presentasi kali ini. Izinkan saya melanjutkan presentasi pada kelompok kami. Saya Muhammad Septian Zamzani akan melanjutkan pada bab 3 dan bab 4 metodologi. Nah, pemilihan dataset yang kami pilih pada proyek kali ini, kami menggunakan data dari Kaggle. Ini merupakan sebuah platform open source yang menyediakan data-data untuk bisa kita gunakan latihan sebagai latihan. Nah, kami memilih data tentang produk penjualan mainan ya. Yang mana di sini data ini memiliki sebanyak 420.000 entity data penjualan selama waktu setahun. Kemudian data ini memiliki kolom-kolom seperti produk, tanggal penjualan, jumlah unit terjual, harga, wilayah, dan diskon. Nah, kemudian data-data yang ada pada dataset kali ini itu juga memiliki variasi, ada yang numeric, kategorikal, dan juga date time. Kemudian tahapan kami dalam melakukan analisa data, yang pertama sebelum kita lakukan analisis, kita melakukan data cleaning atau pembersihan data, yang mana kami menangani missing value pada dataset tersebut. Kemudian juga kita juga melakukan handling duplicate data dan memastikan bahwa format-format pada masing-masing kolom sudah sesuai dengan yang semestinya. Baru setelah itu kami melanjutkannya dengan proses exploratory data analis, yang mana tujuannya untuk menganalisis statistik dasar untuk memahami bagaimana sih karakteristik data tersebut. Nah, setelah itu, setelah menemukan insight-insight dari hasil analisis yang telah kami lakukan, kami menampilkannya dengan melakukan visualisasi data, yang mana kami menggunakan sebuah grafik untuk menunjukkan tren penjualan, distribusi produk, serta korelasi antar variabel. Baru setelah itu, kami dapat mengidentifikasi pola atau insight dari visualisasi yang telah dihasilkan. Hasil dari analisa yang telah kami lakukan, pertama, hasil dari eksplorasi dataset, statistik dasar menunjukkan data memiliki rata-rata penjualan per produk serta distribusi penjualan di berbagai wilayah. Nah, kemudian di situ juga kami menemukan adanya outlier dan missing values. Ditemukan beberapa nilai yang hilang pada kolom harga dan jumlah unit terjual yang perlu ditangani terlebih dahulu. Jadi kami melakukan menanganinya sebelum melakukan analisa. Kemudian di bagian visualisasi, kami menunjukkan bahwa grafik garis menunjukkan tren penjualan bulanan dengan fluktuasi yang jelas selama periode tertentu. Kami juga membuat sebuah histogram yang mana tujuannya untuk melihat bahwa distribusi harga produk dan jumlah unit terjual menunjukkan konsentrasi penjualan pada produk tertentu. Kemudian ada juga visualisasi heat map atau heat map correlation ya. Yang mana ini berfungsi untuk menampilkan korelasi antara harga, jumlah unit terjual, diskon, dan lain-lain. Nah, dengan penemuan bahwa produk dengan diskon itu lebih cenderung terjual lebih banyak. Berikut adalah contoh-contoh visualisasi yang telah kami buat. Ini adalah tren penjualan dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Mana diketahui bahwa pada bulan-bulan tertentu penjualan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian ada histogram ya, atau bar chart. Ini menampilkan total sales per kategori. Nah, kategori yang ditampilkan di sini dapat dilihat bahwa bagian seni dan kreatif itu mengalami penjualan yang paling dominan. Sedangkan yang paling penjualan yang paling rendah diketahui bahwa ada di bagian kategori elektronik. Sini juga dapat dilihat bagaimana total penjualan dari beberapa lokasi. Ketahui bahwa uh, toko yang berlokasi di pusat kota ini mempunyai penjualan yang jauh lebih tinggi di setiap kuartil ya, kuartal. Yang mana ini bekerja jauh lebih baik dibandingkan dengan toko-toko yang berlokasi di bandara atau area komersial dan area perumahan. Nah, ini menunjukkan bahwa daya tarik konsumen itu lebih besar dari lokasi pusat kota. Nah, penjualan yang lebih tinggi di pusat kota ini kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa lokasi pusat perkotaan itu memiliki banyak lalu lintas berjalan kaki dan pergerakan kendaraan karena berfungsi sebagai pusat bisnis, ruang kantor, dan juga hiburan. Nah, secara keseluruhan, minggu pertama dan minggu ketiga ini sering mencatat penjualan yang tinggi karena acara khusus dan perubahan musiman yang mendorong belanjanya konsumen. Namun, secara visual, distribusi dari kuartal pertama hingga 4 ini dengan minggu 5 yang kita asumsikan hanya beberapa hari menunjukkan bahwa penyebaran yang sama pada distribusi seragam.
atau distribusi sama, seragam. Nah, oleh karena itu, untuk menguji apakah penjualan per minggu ini mempengaruhi pendapatan, dilakukan tes tambahan menggunakan ANOVA. Nah, ANOVA kita gunakan untuk menguji apakah penjualan di setiap minggu, di setiap kuartal ini berdampak signifikan pada pendapatan toko tersebut. Terima kasih, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baik, terima kasih. Dan saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kesimpulannya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tren penjualan menunjukkan adanya fluktuasi yang jelas pada beberapa periode dengan puncak penjualan yang terjadi pada kuartal terakhir pada tahun 2017 yang kemungkinan dipengaruhi oleh musim liburan. Dan selain itu terdapat penurunan penjualan yang terlihat pada Q3 2017 dan Q3 2018 yang dapat dikaitkan dengan penurunan minat belanja setelah periode belanja utama. Lalu kemudian kategori produk menunjukkan bahwa produk dengan kategori art and crafts dan mainan memiliki penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya seperti elektronik, olahraga, dan game. Kemudian menunjukkan preferensi konsumen yang lebih kuat terhadap produk-produk tersebut, terutama yang lebih terjangkau dan lebih berkaitan dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian ada diskon dan promosi, memiliki pengaruh signifikan terhadap penjualan. Produk yang mendapatkan diskon atau promosi tertentu cenderung terjual lebih banyak, dan yang menunjukkan bahwa konsumen responsif terhadap harga dan penawaran khusus. Lalu kemudian wilayah penjualan memperlihatkan bahwa toko yang terletak di pusat kota memiliki penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya seperti bandara, area komersial, dan area perumahan. Lalu kesimpulan yang terakhir ialah harga produk menunjukkan bahwa produk dengan harga tinggi itu cenderung memiliki penjualan yang lebih fluktuatif. Baiklah, kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam implementasi. Kelebihannya itu yaitu penggunaan alat seperti Python dan Power BI membuat analisa data menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Kemudian kekurangannya ialah terkadang data itu yang tidak lengkap atau tidak terstruktur dengan baik itu dapat memperlambat proses pembersihan data. Kemudian saran pengembangan lebih lanjut saya akan menjelaskan di sini, yaitu menambahkan fitur prediktif dengan menggunakan teknik machine learning untuk memprediksi penjualan di masa depan. Kemudian mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambar yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Peningkatan strategi pemasaran, mengingat bahwa diskon dan promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan, yang disarankan untuk merancang kampanye pemasaran yang berfokus pada penawaran diskon atau bundling produk untuk meningkatkan penjualan, terutama pada produk yang memiliki margin tinggi. Lalu pemilihan lokasi toko, yaitu penjualan yang lebih tinggi di toko yang berlokasi di pusat kota, itu menunjukkan pentingnya pemilihan lokasi yang strategis. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan ekspansi ke area perkotaan dengan lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan yang tinggi untuk meningkatkan potensi penjualan. Kemudian pengelolaan stok dan harga. Produk dengan harga tinggi pun menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dalam penjualan. Lalu optimasi waktu penjualannya, yaitu penjualan yang lebih tinggi pada minggu pertama dan ketiga menunjukkan adanya perubahan musiman atau acara tertentu yang mendorong belanja peminat orang ya. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan stok dan promosi untuk memanfaatkan minggu-minggu tersebut secara optimal. Dan yang terakhir ialah sarannya adalah analisis data lanjutan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Disarankan untuk melakukan analisis lanjutan menggunakan teknik prediktif dan preskriptif, seperti analisis regresi atau machine learning untuk meramalkan tren penjualan di masa depan dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat terkait strategi pemasaran dan pengelolaan produk. Baiklah, di sini juga dijelaskan ada referensi yang sudah kita ambil dan kita rangkum. Oke, baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini menjadi dampak yang positif dan bekal kami dalam bidang mata kuliah ini. Terima kasih.